Sinteyong diminta cadangkan Nadeo Argawinata saat lawan Filipina. Hari-hari kelabu bagi timnas Indonesia, satu pemain tiba di Filipina dengan kursi roda. Hoax soal PSSI cari 150 pemain naturalisasi. Begini penjelasan Arya Sinulinga. Duel timnas Indonesia versus Irak jadi laga paling banyak dihadiri supporter. Pemain timnas U17 Inggris sarankan Manchester United gelar laga pramusim di Indonesia. Sinteyong diminta cadangkan Nadeo Argawinata saat lawan Filipina. Kalah telak oleh Irak 1-5 di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat timnas Indonesia harus menderita selisih minus 4 gol sekaligus. Ditonton kurang lebih 65.000 pasang mata, ternyata mampu menambah semangat pemain Irak di Basra International Stadium. Hasil ini juga menjadi kekalahan terbesar selama kepelatihan coach Sinteyong di timnas Indonesia. Alami kekalahan dalam laga perdana tentu tak akan mudah bagi Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan untuk bangkit di pertandingan berikutnya. Meski demikian, hanya kemenanganlah yang mampu memperbaiki mental pemain sekaligus posisi klasmen skuad Garuda. Kebobolan 5 gol dalam satu pertandingan juga membuat salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Roni, beranggapan bahwa Nadeo Argawinata underperform. Penyelamatan cantik yang biasanya ia tampilkan juga tak terlihat dalam laga pada melawan Irak kemarin. Oleh karenanya, pria yang lebih akrab disapa Bung Rovan ini mengatakan mungkin akan lebih baik dilakukan pergantian pemain. Begitu juga dengan para fans Indonesia. Mereka mengatakan dan memberikan komentar di Instagram Timnas Indonesia atau PSSI untuk mencadangkan Nadeo Argawinata dan diganti dengan Hernando Ari Sutaryadi. Hari-hari kelabu bagi timnas Indonesia, satu pemain tiba di Filipina dengan kursi roda. Penyerang timnas Indonesia Dimas Drajat diperkirakan mengalami cedera serius. Dimas dan rombongan skuad Garuda sudah meninggalkan Irak pada Jumat 17 November 2023. Mereka juga sudah tiba di Filipina pada hari ini atau pada Sabtu ini. Skuad Garuda akan menantang Filipina pada lanjutan laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Melawan Filipina, Sinteyong kembali harus memutar otak. Pasalnya, Dimas Drajat mendapat cedera yang cukup serius. Hal ini terlihat dari kondisi Dimas yang cukup memprihatinkan. Sambil menggunakan kursi roda, penyerang Persikabo 1973 ini didampingi petugas saat tiba di bandara. Dia juga membawa alat bantu jalan pada momen tersebut. Dimas Drajat mendapatkan cedera saat melawan Irak pada Kamis lalu. Dia bahkan diganti saat babak pertama belum berakhir. Sambil menahan sakit, keluar lapangan Dimas digantikan oleh Rafael Strike pada menit ke-38. Absennya Dimas Drajat memaksa Sinteyong harus mempersiapkan rencana yang benar-benar matang. Pasalnya, skuad Garuda membidik kemenangan saat bertandang ke markas Filipina demi menjaga kans untuk lolos ke putaran ketiga. Kekalahan telak atas Irak membuat mereka harus bekerja keras untuk mencapai misi tersebut. Melihat pemain yang dibawa untuk melawan Filipina, pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki beberapa pemain yang siap diandalkan. Di lini serang masih ada Dendi Sulistiawan. Selain itu, ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka yang bisa bermain. Hoax soal PSSI cari 150 pemain naturalisasi. Begini penjelasan Arya Sinulinga. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga merespon kabar bohong atau hoax yang menyebut PSSI tengah mencari 150 pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Menurut Arya, penyebar kabar bohong itu harus meminta maaf. Arya juga mengatakan proses pencarian pemain sebenarnya sudah dilakukan sejak seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya tak asal-asalan dalam melakukan naturalisasi pemain. Ia menjelaskan pemain yang dinaturalisasi harus sesuai dengan standar dan prosedur yang ada. Sebelumnya, beredar kabar mengenai PSSI yang menyatakan membutuhkan 150 pemain naturalisasi. Erick Thohir pun membantah pemberitaan yang beredar di media sosial tersebut.
Erick Thohir menjelaskan PSSI akan menaturalisasi pemain jika pemain tersebut memiliki darah Indonesia. Ia juga mengatakan pihaknya akan menaturalisasi seorang pemain, tetapi sesuai dengan standar dan prosedur yang ada. Duel Timnas Indonesia versus Irak jadi laga paling banyak dihadiri supporter. Matchday pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada tanggal 16 November. Pada kesempatan ini, Timnas Indonesia harus menghadapi lawan kuat yakni Irak. Pertandingan tersebut terlaksana di Stadion Internasional Basra. Tentu saja, mayoritas supporter yang hadir adalah supporter Timnas Irak. Dilansir dari media Tetau 247, ternyata hanya ada sekitar 64.447 supporter yang datang pada laga ini. Meskipun begitu, catatan tersebut merupakan yang tertinggi bila dibandingkan laga-laga lainnya. Laga antara Korea Selatan versus Singapura berada di urutan kedua dengan jumlah penonton langsung sebanyak 64.381 orang. Sedangkan posisi ketiga ditempati laga Thailand versus China. Duel tersebut berhasil menghadirkan sebanyak 36.000 atau 35.000 supporter. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga sempat memberikan komentarnya terkait banyaknya supporter lawan yang datang. Pemain Timnas U17 Inggris sarankan Manchester United gelar laga pramusim di Indonesia. Hal ini setelah pemain muda Manchester United merasakan langsung atmosfer luar biasa di Indonesia. Finlay Mitchell merasakan bagaimana supporter Indonesia saat datang dan mendukung tim kebanggaannya di stadion. Apalagi, Indonesia sendiri dikenal banyak pendukung Manchester United. Sebagai pemain Manchester United, ia merasakan atmosfer supporter selama tampil di Timnas U17 Inggris di Piala Dunia U17 2023. Ia merasakan dukungan supporter Manchester United yang datang langsung ke JIS untuk memberikan dukungan. Setelah merasakan atmosfer pertandingan di Indonesia, Finlay Mitchell menilai ini bisa menjadi prospek menarik apabila Manchester United menggelar pertandingan uji coba di Indonesia. Pemain berusia 17 tahun itu menilai apabila MU menggelar pramusim di Indonesia pasti akan banyak supporter yang datang. Sebab Indonesia memang memiliki banyak supporter setan merah di Indonesia. Arkan kakak usai Timnas U17 Indonesia gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Kepastian itu setelah Timnas U17 Indonesia tidak bisa menempati satu dari 4 peringkat ketiga terbaik dalam 6 grup. Seluruh grup di Piala Dunia U17 2023 sudah memainkan pertandingannya. Timnas U17 Indonesia hanya mendapatkan 2 poin dari 3 pertandingan yang sudah dijalani. Usai gagal melaju ke babak selanjutnya, penyerang Timnas U17 Indonesia, Arhan Kaka, angkat bicara. Penyerang Persis Solo itu mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya masih sangat muda. Pastinya dengan mayoritas usia 17 tahun, para pemain Timnas U17 Indonesia bertekad untuk bangkit. Kegagalan di Piala Dunia U17 2023 menjadi batu loncatan bagi Arhan Kaka DKK. Meski tidak lagi bertanding, pemain asal Blitar, Jawa Timur itu masih tetap berhasrat untuk melanjutkan karirnya lebih baik lagi. Lanjut Arhan Kaka, pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, juga memberikan pesan setelah kegagalan ini. Kata Arhan Kaka, Bima Sakti memberikan motivasi kepada pemain untuk sabar, ikhlas dan tetap bergerak maju. Adapun sebanyak 16 negara yang lolos ke babak selanjutnya adalah Perancis, Senegal, Inggris, Mali, Uzbekistan, Maroko, Meksiko, Iran, Ekuador, Brazil, Argentina, Venezuela, Spanyol, Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Pramusim di Indonesia.